Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah sampai pada malam ke-28 bagi orang muslim yang berpuasa, yang mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, Masya Allah, luar biasa ya. Ramadan ini memberikan pelajaran tentang kesabaran buat kita ya. Kesabaran itu nampak dari bagaimana kita menjaga diri ya, bersabar untuk tidak berbuka dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan kesabaran itu juga diharapkan mampu terejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, termasuk tadi saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang sebenarnya kurang menyenangkan, tapi endingnya Masya Allah sangat luar biasa ya. Jadi tadi pagi saya berangkat ke rumah mertua bersama istri dan anak-anak ya. Kami berangkat berlima ya, menggunakan motor karena memang kendaraan yang paling gampang adalah motor ya. Nah, terus singkat cerita, selesai asar saya sama keluarga kembali dari rumah mertua menuju ke rumah sendiri begitu ya. Karena memang pada malam harinya kebetulan dapat mandat tugas menjadi imam dan kultum di masjid di rumah gitu. Nah, qadarullah pada jam 4 itu ya, keluar jam 4 kurang 10 keluar dari rumah mertua, kemudian sampai satu tempat gitu ya. Tiba-tiba sudah mulai rame nih. Waduh, sudah mulai rame, maka sudah mulailah saya prediksi kira-kira sampai jam berapa ini di rumah, keburu tidak untuk menjadi menjalankan tugas atau amanah menjadi imam sama kultum begitu. Maka timbullah dalam hati itu untuk mempercepat ya larinya kendaraan. Nah, karena memang cukup padat dan jalan kelihatan agak kecil, maka sulit bagi kita untuk bermanuver nyalip begitu ya. Terlebih banyak sekali motor yang juga mungkin pada posisi yang sama, di mana juga butuh untuk segera sampai pada tujuannya ya. Lalu saya juga termasuk yang memang ingin buru-buru begitu supaya nanti bisa punya spare waktu untuk mempersiapkan diri menjadi imam dan kultum. Nah, ada satu mobil di depan saya yang kayaknya mobil ini seperti tidak mau disalip ya. Mobil ini seperti menghalang-halangi gitu untuk kita bisa melewatinya begitu. Lalu ada kesempatan akhirnya saya bermanuver kemudian untuk menyalip. Saya merasa tidak ngoper gigi ya, sehingga saya salip. Qadarullah, pas di tengah nyalip itu seperti ada suara grak-gruk gitu kan. Kemudian kami bisa melewati mobil tersebut, tapi tiba-tiba motor kami tidak bisa berjalan cepat, turunan gigi pun tidak berfungsi begitu. Akhirnya kami menepi, dan kemudian di belakang kelihatan agak macet gara-gara kami begitu. Pas melihat ternyata qadarullah, ya Allah ya Rahman, rantai kami putus ya, rantai kami putus. Akhirnya saya berusaha untuk mendorong motornya, anak-anak saya turunkan dulu, istri juga saya turunkan, saya dorong motornya, dan lagi-lagi tidak bisa didorong. Ternyata rantainya itu nempel dan tidak bisa keluar karena gearnya itu jadi sempit gitu. Jadi dia tidak bisa berputar, ban itu nggak bisa berputar. Nah, di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang ya. Seorang anak muda yang mungkin kelihatannya dia mau bukber kelihatannya, karena saya mendengar dari
dari telepon beliau dengan temannya bahwa dia masih berada di jalan tempat kami dapat musibah itu. Nah, dia menawarkan bantuan. Pak, yuk saya bantu step, kata beliau. Ya Allah, ini nanjak loh dek, saya bilang gitu. Mungkin nggak bisa kok Pak, ayo. Di situ ada bengkel di depan sebelah kanan kan. Akhirnya saya bilang sama anak-anak sama istri, nak, jalan ya, nanti kita ketemu di depan. Akhirnya saya di step lah sama beliau nih, anak muda ini, yang ini orangnya ya. Kalau ada yang tahu, kebetulan saya, ya Allah, saya lupa nanya nama dan saya juga lupa minta nomor kontak begitu untuk mengucapkan terima kasih. Jadi beliau step kami gitu sampai bengkel. Di bengkel yang satu ternyata tidak bisa memperbaiki karena putusnya rantai itu bukan pada pada sambungan rantai, tapi memang di tengah rantai begitu. Akhirnya kami melaju lagi ke bengkel berikutnya, dan dia masih tetap sabar gitu membantu anak muda ini ya, adinda yang muda ini. Kemudian sampai satu bengkel, kemudian cerita, dia cek ternyata ini Pak nggak bisa direparasi, harus diganti, kata beliau. Ya akhirnya kita ganti. Kemudian anak tersebut pamit gitu, Pak saya pamit, melanjutkan ya, cuman ucapan terima kasih. Itulah saya lupa sekali meminta nomor kontaknya, minta nomor namanya begitu. Ya Allah, saking fokusnya pada motor yang lagi kena musibah itu begitu ya. Jadi sekali lagi, pelajaran yang bisa diambil dari apa yang saya dapatkan tadi adalah kita tidak boleh ada rasa kesal ya, tidak boleh ada rasa ingin mendahului dengan kekesalan ya. Allah akan menegur kita ya, pasti Allah akan menegur kita karena ada rasa kesal, ada rasa jengkel gitu. Kalau kita ikhlas barangkali ya, kita mau manuver tapi ikhlas, tidak ada rasa kesal, mungkin Allah akan memuluskan, mungkin Allah akan memuluskan. Tapi memang saya juga termasuk yang ada sedikit rasa kesal. Ya Allah, astagfirullah, saya beristighfar kepada Allah ya. Mudah-mudahan juga yang punya mobil itu dilancarkan perjalanannya ya. Kemudian ya qadarullah, akhirnya Allah menegur saya dengan rantai putus, tapi Allah juga kirim bantuan kepada saya, seorang anak muda yang masya Allah punya punya sifat manusiawi yang tinggi ya, punya sifat tolong menolong yang tinggi. Saya doakan anak muda ini semoga Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, apapun urusannya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau melihat video ini, mudah-mudahan beliau bisa memberikan nomor kontaknya untuk saya bisa bersilaturahim ke tempat beliau ya. Jadi sekali lagi, sahabat dimanapun berada, kalau misalkan kita di jalan, memang bawaannya itu adalah suka ada rasa tidak nyaman di hati, rasa marah, rasa kesal, karena apalagi waktu macet ya. Nah justru disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sabar ya, melalui prosesnya seperti apa adanya ya. Jangan sampai ada perasaan jengkel, perasaan marah seperti saya tadi. Akhirnya Allah tegur dengan yang lebih berat ya. Jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yuk kita belajar ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.